Berdoa selesai. Oke, nah untuk hari ini kita akan membahas tentang kelanjutan dari materi yang kemarin ya. Jadi tetap materi peluang, hanya saja di minggu ini kita akan membahas tentang peluang komplement, terus teorema Bayes, faktorial, permutasi, dan kombinasi. Jadi ada 5 poin yang akan kita bahas di hari ini. Oke, langsung saja. Nah, ini PowerPoint saya sudah kelihatan ya? Sudah. Oke, nah yang pertama kita akan bahas tentang peristiwa pelengkap atau peluang komplement. Nah, di sini ada diagram Venn ya. Coba kalau kita amati di sini dari peristiwa pelengkap ini ada A dan ada B. Jadi ketika kita berbicara peristiwa pelengkap, ketika kejadian B terjadi, maka kejadian A tidak terjadi dan sebaliknya. Ketika kejadian A terjadi, maka kejadian B juga terjadi. Nah, jadi sehingga di sini peluang A dan peluang B ketika ditambahkan itu sama dengan 1. Nah, jadi kan ini dalam satu kesatuan ya. Nah, makanya rumusnya ketika kita ingin mencari peluang A berarti 1 dikurangi peluang B. 1 min peluang B ya. Atau sebaliknya kalau mau mencari peluang B berarti 1 min peluang A. Nah, ini contohnya. Jika probabilitas terjadinya hujan di Kota Malang adalah 0,8, maka probabilitas tidak hujan adalah, nah probabilitas TH atau tidak hujan, berarti 1 dikurangi probabilitas hujan. Nah, probabilitas hujan di sini diketahui dari contoh soal adalah 0,8. Berarti untuk probabilitas tidak hujan adalah ini, 1 dikurangi 0,8 sama dengan 0,2. Nah, selanjutnya misalnya diketahui adalah probabilitas tidak hujan. Oke, misalnya diketahui probabilitas tidak hujan 0,2. Selanjutnya dicari probabilitas hujan. Berarti tinggal 1 dikurangi 0,2. Berarti probabilitas hujan adalah 0,8 gitu ya. Nah, selanjutnya ini ke teorema Bayes. Nah, ini agak ini ya, kalau yang teorema Bayes ini agak panjang penjelasannya daripada yang komplement. Nah, untuk yang teorema Bayes ini ditemukan oleh Thomas Bayes pada abad ke-18. Nah, Bayes adalah seorang pendeta yang bertanya apakah Tuhan ada dengan bukti yang ada di bumi. Jadi karena ini seperti mirip dengan teorem peluang bersyarat ya. Karena kan bukti Tuhan itu banyak ya, nggak cuma bukti yang ada di bumi itu kan banyak, nggak cuma 1 2. Nah, ini sama dengan teorema Bayes ya. Kalau misalnya peluang adanya Tuhan berarti peluang Tuhan nanti kan bisa dibuktikan dengan adanya bukti 1 misalnya peluang Tuhan terus peluang adanya bukti. Nah, itu. Jadi dimasukkan nanti bukti-buktinya. Nah, maka di sini contoh dari teorema Bayes misalnya kita ke contoh aja. Peluang terjadinya hujan atau H ya, kita amati baik-baik ya contohnya. Peluang terjadinya hujan atau H ya di Kota Malang adalah 0,6 ya. Jadi tuh gini ya. Peluang terjadinya hujan adalah 0,6. Hal ini menyebabkan mahasiswa harus siap-siap dengan membawa payung. Nah, mahasiswa membawa payung itu diganti dengan P ya. Peluang seorang mahasiswa membawa payung jika hujan adalah 0,8. Sedangkan jika tidak hujan adalah 0,4. Jadi di sini ditanyakan berapa peluang hari akan hujan
jika diketahui mahasiswa akan membawa payung. Jadi kita amati dari contoh soal ini, peluang hujan itu kan 0,6, peluang mahasiswa membawa payung dan hujan itu adalah 0,8. Terus peluang mahasiswa membawa payung dan tidak hujan itu adalah 0,4. Oke, nah selanjutnya kita ringkas di sini. Nah, coba dari sini kan peluang hujan itu adalah 0,6. Nah, bagaimana cara mengetahui peluang tidak hujan? Berarti 1 dikurangi 0,6 itu adalah peluang tidak hujan. Selanjutnya, nah peluang mahasiswa membawa payung dan hujan itu adalah 0,8 ya. Nah, terus peluang mahasiswa membawa payung dengan syarat tidak hujan itu adalah 0,4 ya ini. Nah, ditanyakan adalah berapa peluang hujan dan mahasiswa membawa payung. Nah, ini berapa pH bersyarat P. Nah, ini peluang hujan ya, jadi digabungkan dengan H. Terus bersyarat P mahasiswa membawa payung. Nah, ini. Oke, dari rumus dari hal tersebut, nah untuk teorema bias ya, ini kan sesuai dengan rumus yang di sini. Nah, berarti kita langsung masukin aja ya, peluang hujan dengan syarat mahasiswa membawa payung adalah pH peluang hujan dikalikan dengan peluang mahasiswa membawa payung dengan bersyarat hujan, dibagi dengan peluang hujan dikali dengan peluang mahasiswa membawa payung ditambah peluang tidak hujan dikali dengan peluang mahasiswa membawa payung dan tidak hujan. Jadi untuk yang ini, yang penyebutnya ini adalah seluruh kemungkinan ya. Yang kemungkinannya kan ada 2. Yang pertama peluang hujan dan mahasiswa membawa payung, dan peluang tidak hujan dan mahasiswa tidak membawa payung. Ini kan ada dua kemungkinan nah di sini. Makanya tulis semua ya. Kalau misalnya ada 3 kemungkinan berarti ada 3 sampai seterusnya. Oke, nah di sini jawabannya adalah peluang hujan. Nah, peluang hujan di sini 0,6. Kita pindah ke sini ya. Terus peluang mahasiswa membawa payung 0,8. Selanjutnya peluang dikali dengan peluang hujan tadi 0,6 dikali peluang mahasiswa membawa payung 0,8 ditambah peluang apa ini? Peluang tidak hujan dan peluang mahasiswa tidak membawa payung. Nah, peluang tidak hujan kan 0,4, peluang mahasiswa membawa payung dan tidak hujan itu adalah juga 0,4. Nah, makanya di sini 0,8 0,6 dikali 0,8 adalah 0,24 ya. Terus 0,6 kali 0,8 0,24 ditambah dengan 0,4 dikali 0,4 sama dengan 0,16. Jadi hasilnya adalah 0,75. Seperti itu ya. Ini agak dipercepat di PPT. Nah, gitu ya teorema bias ya. Jadi ada 2 kejadian gitu. Nah, contoh teorema bias yang kedua ini. Nah, ini jumlah karyawan PT Arta Kita 400 orang. Dari jumlah karyawan, nah ini ada 100 orang. Ya, ada 100 orang. Sarjana teknik informatika. Nah, 100 orang sarjana teknik informatika ini dikonotasikan menjadi PT1 ya. PT ya, atau PT aja nih. Dan jumlah seluruh eksekutif orang, ya ini dinyatakan dengan PE ya. Nah, ini jumlah eksekutif itu ada 80 orang. Nah, dari 400 orang karyawan, ini ada 100 orang sarjana teknik, dan jumlah eksekutifnya itu 80 orang. Karena merupakan perusahaan software, maka ditentukan 50%. Nah, 50% dari eksekutif dari 80 orang ini adalah berlatar pendidikan teknik informatika ya. Tentukan probabilitas karyawan
yang berpendidikan teknik informatika dan menjabat sebagai eksekutif. Oke, jadi yang ditanyakan adalah karyawan yang berpendidikan teknik informatika dan juga menjabat sebagai eksekutif ya. Oke, nah di sini. Nah, dari soal di sini kita dapat diketahui dulu, ditulis ya, misalnya nih, jumlah karyawan tadi 400, yang teknik 100 orang, berarti karyawan yang bukan teknik adalah 300 orang, 400 dikurangi dengan 100 adalah 300 orang. Nah, sedangkan eksekutifnya 80, berarti karyawan yang bukan eksekutif itu 400 dikurangi dengan 80, yaitu 320. Nah, ada soal lagi tadi kan, 50% dari karyawan eksekutif adalah pendidikan teknik. Nah, berarti untuk mencari 50% yang eksekutif itu adalah 50% dikali dengan 80 orang, berarti 0,5 dikali dengan 80 sama dengan 40. Nah, maka dari beberapa hal tersebut dapat kita dapat kita klasifikasikan. Oke, jadi peluang eksekutif. Nah, peluang eksekutif berapa? 80 orang dibagi dengan 400 karyawan ya, jadinya 0,2. Nah, selanjutnya peluang karyawan yang bukan eksekutif berarti 320 dibagi dengan 400, jadinya 0,8. Nah, selanjutnya kita mencari lagi. Tadi kan yang ditanyakan adalah berapa jumlah karyawan teknik yang menjabat eksekutif. Nah, terus ya di sini jumlah karyawan dengan pendidikan, jumlah eksekutif yang pendidikannya teknik gitu kan, 40 dibagi 80. Nah, ini kan 40 dari sini ya. 50% eksekutif itu kan jadi 40. 40 dibagi 80. Nah, itu. Sementara karyawan yang pendidikan teknik tapi ya bukan eksekutif itu berarti adalah 60 dibagi 320 sama dengan 0,19. Jadi yang ditanyakan adalah berapa jumlah eksekutif yang pendidikannya adalah teknik ya. Jadi masa teknik yang menjabat sebagai eksekutif. Nah, jadi di sini kita buat rumus ya. Nah, peluang ini mahasiswa teknik yang menjabat eksekutif itu adalah, nah ini, peluang eksekutif dikali dengan peluang teknik yang eksekutif. Nah, dikali juga di penyebutnya peluang eksekutif dikali peluang teknik yang eksekutif, ditambah dengan peluang yang bukan eksekutif dikali dengan peluang teknik yang bukan eksekutif ya. Jadinya ketemu 0,20 dikali 0,50. Nah, 0,20 dikali 50 ditambah 0,8 dikali 0,19. Oke. 0,20 kali 0,50 sama dengan 0,10. Terus 20 kali 50 ya, 0,20 dikali 0,50, 0,10 juga. Nah, 0,8 dikali 0,19, 0,15. Nah, hasilnya di sini adalah 0,40. Nah, ini untuk yang probability teorema Bayes ya. Nah, selanjutnya tentang faktorial. Kalau yang faktorial ini udah sering ya kita pelajari ya. Yang sebenarnya nggak terlalu ribet kayak teorema Bayes ya, nggak terlalu panjang penjelasannya. Nah, ini kalau yang faktorial ini digunakan untuk mengetahui berapa banyak cara yang mungkin disusun dalam suatu kelompok. Misalnya contohnya ini, berapakah cara untuk menyusun urutan dari 5 perusahaan? Nah, ini berarti 5 faktorial, berarti 5 dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1. Berarti semuanya dikalikan ya, berarti jumlahnya 120. Atau misalnya ada soal, kalau yang faktorial ini, contohnya adalah berapakah urutan untuk mengatur tempat duduk. Misalnya dari 10 tempat duduk ya, berarti kan 10 faktorial ya. Jadi tinggal dihitung aja 10 dikali 9
kali 8 dikali 7 sampai dikali 1 ya, hasilnya berapa? Nah, itu adalah faktorial. Nah, selanjutnya kita ke permutasi. Nah, ini kalau permutasi ini, jadi digunakan untuk mengetahui kemungkinan sesuatu dengan memperhatikan urutan objek. Jadi ada urutannya ya. Urutan objek. Yang perlu ditekankan adalah urutan objek. Nah, di sini contohnya adalah dalam sebuah perlombaan akan dipilih yang juara 1, 2, dan 3. Dari 6 finalis ya. Hitunglah berapa banyak susunan yang mungkin. Maka di sini caranya adalah kita tadi ingin mengetahui juara 1, 2, dan 3. Ini kan berurutan ya. Juara 1, 2, dan 3 ini kan berurutan, nggak bisa acak. Dari 6 finalis, maka kita hitung adalah permutasi. Berarti 6 permutasi 3 ya. Nah, ini berarti tinggal ini aja. Masukin rumusnya, berarti 6 faktorial dibagi dengan 6 min 3 faktorial ya. Berarti tinggal 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi 3 faktorial. Nah, ini kan sama-sama 3 dicoret, berarti tinggal 6 kali 5 kali 4. Berarti sama dengan 120. Jadi, cara untuk peluang untuk atau kemungkinan susunan ya, untuk memilih juara 1, 2, 3 dari 6 finalis itu ada 120 kemungkinan. Nah, selanjutnya ya itu adalah kombinasi. Nah, perbedaan antara kombinasi dengan permutasi, kalau kombinasi itu kan ada kata-kata tidak memperhatikan urutan ya, berbeda dengan permutasi. Kalau permutasi tadi memperhatikan urutannya, kalau ini tanpa memperhatikan urutan ya. Terus nah ini ada berarti jika dari 6 bank mengajukan portofolio ke bank, maka akan dipilih 3 bank saja. Jadi misalnya ada 6 bank ya, terus akan dipilih 3 bank saja untuk yang lulus gitu. Tapi itu dipilihnya secara acak, bukan karena berurutan. Nah, makanya di sini rumusnya adalah kombinasi 6, 3 ya, 6 kombinasi 3. Nah, ini 6 faktorial dibagi dengan 3 faktorial dikali 6 min 3 faktorial ya, itu ya. Ya tinggal ini saja kita ganti. Nah, faktorial 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Terus 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1. Nah, karena 3 ini sama, berarti tinggal nah itu ya. Nah, berarti 6 kali 5 kali 4 berapa tadi? 120 dibagi dengan 3 kali 2, 6. Nah, sama dengan 20 hasilnya. Jadi, hasil kombinasinya secara acak atau peluang kombinasi dari peluang dari 3 bank yang terpilih secara acak itu ada 20 bentuk. Nah, contoh lagi misalnya yang kombinasi dari 5 siswa atau 5 mahasiswa akan dipilih 2 secara acak untuk mengikuti perlombaan misalnya. Berarti kan ini 5 kombinasi 2. Nah, berarti sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 dibagi dengan 2 faktorial. Dicoret berarti tinggal 2, oh iya, ini perkombinasi. Berarti kalau kombinasi tadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial 2 kali 1 dikali 2 faktorial ya. Tinggal coret-coret berarti 5 kali 4 20, 20 kali 3 60 ya. 60 dibagi 2 sama dengan 30. Jadi banyaknya peluang dari 5 mahasiswa yang dipilih secara acak 2 orang untuk mengikuti adalah 30 peluang, 30 kemungkinan ya gitu. Nah, ini ada tugas ya. Jadi 1 soal
Nah, ini silakan dikumpulkan nanti di Edmodo. Ini tugasnya tentang teorema bias ya. Jadi sama ya dengan yang tadi. Nah, di sini ada pada seleksi Kementerian Keuangan diestimasikan bahwa peluang peserta lulus 40% ya. Cuman ini diganti dengan 40% aja ya. Berarti kalau dijadikan desimal kan 0,4 ya. Terus dari pengalaman peserta diketahui bahwa 60%, nah berarti 0,6 ya kalau didesimalkan. Kelulusan peserta itu terjadi karena peserta belajar dengan baik. Sedangkan 20% berarti 0,2. Peserta tidak lulus mengikuti meskipun belajar dengan baik ya. Jika peserta sudah belajar dengan baik, berapa peluang peserta yang lulus dalam seleksi Kementerian Keuangan. Jadi pesertanya ini sudah belajar dengan baik dan berapa peluang kelulusannya. Nah, itu ya. Jadi yang pertama kan ini diketahui nih peserta lulus misalnya PL. Ya, berarti 0,4 atau 40%. Nah, nanti nggak diketahui lagi PTL, berarti 1 dikurangi 0,4 ya, berarti 0,6. Nah, terus yang diketahui lagi, peserta lulus dan belajar. Peserta lulus dan belajar ya. P dengan syarat B yaitu 0,6. Terus ada peserta lagi 20%, peserta yang tidak lulus tapi dia belajar ya, berarti 0,2. Yang ditanyakan adalah peserta yang belajar tetapi malah tidak lulus. Peserta yang belajar tetapi dan juga lulus. Nah, ini yang ditanyakan ya. Oke. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Oke ya. Sebentar. Ya, ada 45 yang join ya. Saya screenshot dulu ya. Oke, demikian penjelasan dari saya. Silakan jika ada yang ingin bertanya, tanyakan di grup dan jangan lupa untuk tugasnya dikerjakan. Satu soal saja ya, teorema bias tadi. Oke, saya mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.